Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furkon Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Rufan Hakim, jurnalis Jakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Hingga saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu. Namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam. Proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah
melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Barat Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnas di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Barat Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Samnek ya, Samnek. Nah. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan, kira-kira soal jasa Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Oke. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.